Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Maulijun dengan nomor stambuk A1N1200055. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Dalam mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Pada mulanya, para petani-petani Yunani keluar dari daerahnya yang tandus ke daerah-daerah lain yang lebih subur. Daerah-daerah tersebut disebut koloni. Hubungan antara koloni dan daerah asal tetap ada, tetapi kadangkala daerah-daerah asal menganggap bahwa daerah koloni tersebut adalah miliknya, sehingga muncullah yang namanya penjajahan. Penjajahan di sini diartikan bahwa seorang yang memiliki keinginan untuk menguasai daerah yang dia tinggali dan menjadikan tempat tersebut menjadi miliknya, sehingga menyebabkan daerah yang dikuasai tersebut menjadi tidak nyaman. Sedangkan imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperium yang berarti perintah. Kata imperialisme pertama kali digunakan oleh kaum Inggris pada tahun 1870 dan 1855. Secara istilah, imperialisme berarti suatu usaha untuk memperoleh hubungan antara bagian-bagian kerajaan dan negara induk, baik hubungan kultural maupun mengadakan perjanjian politik dan bisnis, serta militer. Dalam perkembangannya, kata imperialisme mengalami perubahan arti. Dari semula yang berarti perintah menjadi memerintah atau kekuasaan memerintah. Adapun tujuan dari imperialisme ada 3, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti menyebarkan agama. Adapun imperialisme pada saat itu terbagi menjadi 2, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno dilakukan dengan cara melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain untuk menjamin perdagangannya. Sedangkan imperialisme modern yang dipelopori oleh Inggris telah berhasil dengan revolusi industrinya, sehingga diikuti oleh negara-negara kapitalis lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat. Dengan melihat fakta di atas, tentunya jelas dan dapat kita simpulkan bahwa pengertian kolonialisme atau tujuan dari imperialisme itu sendiri memiliki tujuan yang sama, tetapi terdapat pula corak-corak lain yang membedakannya. Di antaranya yaitu bagian A, adanya perbedaan politik dan koloni. 2. Cara yang dipakai oleh bangsa terjajah untuk melepaskan diri dari belenggu para penjajah tentunya juga berbeda-beda. Bagian 3 yaitu hal itu yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara imperialisme yang satu dan imperialisme lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya imperialisme dan kolonialisme. Bagian 1 yaitu faktor kekuasaan. Imperator menginginkan kekuasaan yang dapat mempertinggi kebesaran atau glory. Jadi masalahnya karena prestise raja atau penguasa. Bagian 2 yaitu faktor ekonomi dan kekayaan. Imperator menginginkan kekayaan dari negara lain untuk mengembangkan negaranya sendiri, yang dapat diistilahkan sebagai gold. Yang ketiga yaitu faktor ideologi atau agama. Imperator menginginkan agar orang-orang di daerah yang dikuasainya mengikuti ideologi dan agamanya. Yang keempat yaitu faktor militer. Imperator menginginkan adanya sebuah tempat yang strategis untuk keperluan militernya, dengan tujuan untuk pertahanan ataupun untuk perimbangan kekuatan dengan negara lain. Selanjutnya kita dan Portugal di Afrika. Benua Afrika merupakan salah satu benua yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun dengan keterbelakangan rakyat dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang masih rendah, membuat mereka sangat mudah dikuasai oleh bangsa berkulit putih dari Eropa. Inggris dan Spanyol serta Portugal merupakan
Negara yang merintis pelayaran dan kolonialisme di Afrika. Bagian 1. Afrika di bawah kekuasaan Spanyol. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Portugal mempunyai hak untuk menguasai seluruh wilayah Afrika. Namun Spanyol juga memiliki daerah koloni di benua Afrika. Menurut Spanyol, daerah koloni yang paling berarti terletak di bagian daerah Maroko, karena di wilayah tersebut merupakan wilayah terbesar penduduknya, yaitu sekitar 1 juta jiwa. Wilayah yang kecil tersebut hanya digunakan untuk pangkalan militer serta untuk menjaga kestabilan negeri induk. Bagian 2, yaitu Portugal di bawah kekuasaan Prancis. Bagian 2, yaitu Afrika di bawah kekuasaan Portugal. Portugal merupakan salah satu perintis eksplorasi di benua Afrika dan patut diketahui bahwa Portugal merupakan negara Eropa yang paling lama menjajah benua Afrika. Koloni-koloni Portugal yang paling penting yaitu daerah koloni Angola, Mozambik, dan di wilayah barat adalah Guinea dan kepulauan-kepulauan kecil seperti Cape Verde, Sao Tome, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang global yang terpusat di benua Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi 2 aliansi bertentangan, yaitu pihak sekutu yang terdiri atas Britania Raya, Prancis, dan Rusia, serta pihak blok barat yaitu Jerman, Austria, Hongaria, dan Australia, serta Italia. Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Hungaria dan Austria, diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luxembourg, dan Prancis, serta serangan Rusia ke Jerman. Dan sampai pada tanggal 11 November 1918 yang kelak dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata, dan perang ini berakhir dengan kemenangan pihak sekutu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan perang antara Italia dan Jerman melawan Inggris dan beberapa negara pendukungnya. Pada tahun 1940, Italia menginvasi Mesir, tetapi pasukan Inggris yang berada di sana berhasil menggagalkan Italia dan Italia kembali ke negaranya. Melihat kegagalan Italia ini, pasukan Jerman di bawah pimpinan Erwin Rommel datang memberi bantuan menghantam Afrika melawan Inggris dan menghantam Inggris di sektor utara. Jenderal Erwin Rommel berhasil mengalahkan Inggris dan menguasai Afrika di bagian utara. Namun kekuasaan ini tidak berlangsung lama karena pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler berhasil menguasai kembali Afrika. Sementara Jerman sedang sibuk menguasai Uni Soviet. Kesempatan ini digunakan Inggris untuk menggempur kembali tentara Jerman di Mesir dan berhasil menguasainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang politik apartheid. Politik apartheid di Afrika Selatan 1948 sampai 1990. Politik apartheid merupakan sistem politik yang membedakan antar suku berwarna kulit putih dan berwarna kulit hitam. Keberlangsungan politik apartheid ini menghalangi suku kulit putih untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah politik apartheid. Afrika Selatan merupakan benua yang akan kaya atas berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari invasi para pasukan-pasukan barat, dan pada tahun 1870 Inggris berhasil mengeksploitasi seluruh wilayah Afrika Selatan, dan kekuasaan Inggris tersebut berakhir pada tahun 1910. Tercatat 2 partai politik yang pernah berlaku di masa itu. Yang pertama adalah Partai Nasional dan yang kedua adalah Partai Kesatuan. Sendiri muncul di Afrika
pada tahun 1930-an. Namun pada tahun 1948, politik apartheid berlaku secara resmi di Afrika Selatan. Pada waktu itu, pemerintah secara resmi mengeluarkan pemisahan ras yang lebih ketat dan sistematis. Politik apartheid memisahkan orang Afrika berdasarkan ras yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit berwarna, yakni orang-orang dari ras campuran. Namun pada perkembangannya orang asing dimasukkan sebagai orang keempat. Di sisi lain, pemerintah Afsel yang didominasi minoritas kulit putih menetapkan sejumlah hukum ketat untuk menekan kaum kulit hitam. Pada tahun 1960, seluruh partai politik kulit hitam dinyatakan ilegal. Setelah pecahnya kerusuhan anti-apartheid di Sharpeville pada tanggal 21 Maret 1960. Tidak hanya itu, banyak para pejuang tokoh berkulit hitam yang ditahan oleh pemerintah. Peristiwa Sharpeville 21 Maret 1960 diawali oleh unjuk rasa anti-apartheid. Sekitar 5.000 sampai 7.000 pendemo orang berkulit hitam. Akan tetapi ketika mereka mendekati kantor polisi, pemerintah Afrika menyerbu dan melepaskan tembakan ke kerumunan massa. Tercatat 69 orang meninggal pada saat kejadian itu. Pada tahun 1970-an, pemerintah mulai melonggarkan kontrol dan mulai membiarkan berdirinya beberapa serikat. Pada pertengahan 1980-an, pemerintah mengizinkan perwakilan kaum berkulit hitam atau berkulit berwarna duduk di parlemen. Sekalipun demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi kaum berkulit hitam. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha-usaha reformasi di Afrika Selatan. Presiden Afrika Selatan yaitu P.W. Botha pada tahun 1978 sampai 1989 adalah pemimpin kulit putih pertama yang menginginkan reformasi di Afrika Selatan. Meskipun ia telah membawa berbagai macam perubahan untuk membawa hidup yang lebih adil bagi kaum kulit hitam, perubahan besar belum tampak dan dapat dirasakan oleh para kaum kulit hitam. Pada tahun 1989, P.W. Botha mengundurkan diri dengan alasan kesehatan yang kurang baik. V.W. de Klerk yang memerintah pada tahun 1989 sampai 1994 menjadi presiden pengganti Botha. Selama menjabat, de Klerk banyak mengimplementasikan usaha-usaha untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Pada tahun 1990, de Klerk mengakhiri pelarangan partai politik kaum kulit hitam termasuk ANC. Ia juga melepaskan banyak tahanan kaum kulit hitam dari penjara. Salah satu yang ia lepaskan adalah Nelson Mandela yang sudah dipenjara sejak tahun 1964. De Klerk sendiri aktif melakukan pertemuan dengan Nelson Mandela saat di penjara maupun setelah di luar penjara. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhir dari politik apartheid. Nelson Rolihlahla Mandela tahun 1918 sampai tahun 2013 setelah bebas dari penjara kembali aktif memimpin partai politik ANC. Ia berkampanye untuk memerdekakan hak-hak sipil para penduduk berkulit hitam. Usahanya bersama de Klerk membuat kaum kulit hitam dan kulit putih dapat mengupayakan perubahan bersama. Pada tahun 1992, de Klerk mengadakan referendum untuk kaum kulit putih. Dalam referendum tersebut, ia menanyakan kepada mereka apakah mereka ingin mempertahankan politik apartheid atau membubarkan politik apartheid. 2/3 dari pemilih setuju untuk mengakhiri politik apartheid tersebut. Setelah negosiasi bersejarah tersebut, pada tahun 1994 diadakan pemilu pertama di mana warga kulit hitam dapat ikut serta dalam pemilihan.
Pemilihan tersebut dimenangkan oleh partai politik ANC dan Nelson Mandela dinyatakan sebagai pemimpin Presiden Afrika dan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika pertama yang berkaum kulit hitam. Serah terima jabatan dilakukan de Klerk pada bulan Mei 1994. Kemenangan dari ANC dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai pemimpin di Afrika Selatan menjadi akhir dari perjalanan politik apartheid di Afrika Selatan. Sebuah era baru pun di Afrika Selatan, era yang dikenal dengan nama post-apartheid. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Yang pertama yaitu gerakan kemerdekaan Mesir. Mesir merupakan negara tertua yang terdapat di dunia setelah runtuhnya Firaun. Sebagai negara tertua, tentunya Mesir memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah yang melambangkan kebesaran Mesir pada saat itu, seperti piramid, obelisk, sphinx, serta bangunan-bangunan lainnya. Adapun untuk kekuasaan yang pernah berkuasa di Mesir pada zaman dahulu adalah ada beberapa zaman, yaitu zaman Romawi, zaman Babilonia, zaman Yunani kuno, dan zaman Romawi Timur. Mesir pada saat Perang Dunia II masih diselimuti awan gelap. Perebutan kekuasaan di Mesir oleh Prancis, Inggris, dan Mesir itu sendiri. Perebutan tersebut juga tidak lepas dari adanya terusan Suez yang menjadi tempat yang sangat strategis. Baru setelah munculnya tokoh nasional yang bernama Jenderal Najib pada tanggal 26 Juli 1952 berhasil menurunkan Raja Farouk yang dianggap telah melindungi para koruptor yang menyengsarakan rakyat. Setelah munculnya Jenderal Najib, maka pada saat itulah munculnya revolusi di Mesir. Adapun perubahan yang terjadi adalah antara lain titik 2. Bagian 1. Pembatasan hak milik tanah dan yang lebih diberikan kepada rakyat yang melarat. 2. Perwira-perwira yang bersalah akan ditangkap. 3. Pengaruh modal asing akan dibatasi. Tentang gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah negara di Afrika yang dikuasai oleh Spanyol. Namun mereka selalu ingin merdeka dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai keinginan mereka tersebut, baik dengan cara peperangan maupun dengan cara perundingan. Namun setelah berbagai cara dilakukan namun masih menggapai hasil yang nihil, mereka pun mengadukan kasus ini ke PBB pada tanggal 15 Oktober 1952 dan pada tahun 1955 Prancis dan Spanyol mengizinkan Sultan Maroko V dan pada akhirnya Maroko memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1956 dan Sultan Mahmud V mengabdi sebagai raja sampai ia wafat. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara di Afrika yang dikuasai atau dijajah oleh Prancis. Mereka selalu ingin diberikan kemerdekaan penuh, tetapi tidak diberikan oleh Prancis, dan mereka selalu melakukan usaha, baik usaha dengan peperangan maupun dengan perundingan. Namun usaha-usaha tersebut selalu gagal. Dan pada tahun 1952 Tunisia membawa sengketa ini ke PBB dan menginginkan hasil yang mereka dapatkan, yaitu kemerdekaan. Namun setelah persidangan yang panjang, akhirnya mereka diberikan kemerdekaan oleh Prancis pada 1956. Selanjutnya yaitu kita membahas gerakan kemerdekaan negara Sudan. Sudan merupakan negara di Afrika yang dijajah oleh Inggris. Mereka selalu menginginkan kemerdekaan namun tidak diberikan oleh Inggris. Pada tahun 1956 barulah mereka diberikan kemerdekaan oleh Inggris dan akhirnya mereka memiliki kemerdekaan penuh.
Selanjutnya kita akan bahas tentang gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah negara yang penduduk aslinya adalah orang barbar. Namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki, dan mulai saat itu Aljazair dikuasai oleh Turki. Namun setelah kedatangan Prancis berhasil menaklukkan orang Barbarossa dan menguasai Aljazair. Pada tahun 1 November 1954 muncul sebuah front, yaitu Front Nasional yang menuntut kemerdekaan bagi Aljazair. Baru akhirnya pada tanggal 3 Juli 1962 tentara OAS lemah, negara Aljazair mendapatkan kemerdekaan penuh yang diproklamasikan oleh De Gaulle dengan presiden pertama adalah Ahmad Bella. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan kemerdekaan Ghana. Ghana merupakan negara Afrika yang dikuasai oleh Inggris. Ghana selalu ingin mendapatkan kemerdekaan penuh dan selalu melakukan berbagai cara untuk merdeka, baik dengan cara perundingan maupun dengan cara peperangan. Pada tahun 1951 diadakan pemilihan umum pertama dari Dr. Kwame Nkrumah. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri, namun pada saat itu Ghana masih dikuasai oleh Inggris. Namun pada tahun 1952 Ghana melakukan pemilihan umum kedua yang disetujui oleh Inggris dengan anggota parlemen orang Negro asli. Dengan kenyataan itu, Inggris dapat menerima kemerdekaan Ghana pada tanggal 6 Maret 1957 dan diproklamasikan oleh Dr. Kwame Nkrumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di Afrika setelah kemerdekaan. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah masalah politik dan masalah sosial ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.